Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini di channel Egas Edu ingin membagikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup, yakni pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui materi-materi selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup itu ada banyak macamnya. Ada kelompok tumbuhan, ada kelompok bakteri, ada kelompok hewan, dan lain-lain. Nah, apa sih sebenarnya klasifikasi itu? Untuk mengerti apa itu klasifikasi, coba kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Sebelah kiri ini adalah buku yang tersusun secara acak, dan sebelah kanan adalah buku yang tersusun secara rapi. Nah, dari kedua gambar ini, kira-kira ketika kalian ingin mencari sebuah buku, lebih enak mencari sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Pasti jawabannya sebelah kanan, karena di sebelah kanan itu sudah tersusun rapi, sudah terkelompok-kelompok rapi, sehingga kita mudah untuk mencari buku-buku tersebut. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan dan tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Pengelompokan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkat atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga tingkatan yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup disebut taksonomi atau sistematik. Prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson adalah pengelompokan makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri atau perbedaan yang dapat diamati. Sistem klasifikasi makhluk hidup telah dikenal sejak zaman dahulu. Ahli filsuf Yunani Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Namun, keberadaan organisme mikroskopis belum dikenal pada saat itu. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus mengalami kemajuan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan ke dalam satuan-satuan kelompok besar yang disebut kingdom. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kerabatan antara makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, sekarang kita bahas tentang sejarah klasifikasi makhluk hidup. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup diawali dengan masa Pralinneus. Sistem klasifikasi ini dilakukan dengan melihat kesamaan bentuk luar dari tubuh makhluk hidup atau morfologinya. Makhluk hidup pada masa ini dibedakan menjadi dua kelompok, seperti konsep Aristoteles mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Hewan-hewan yang memiliki bentuk yang sama dikelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri. Selain itu, hewan juga dikelompokkan berdasarkan kegunaannya masing-masing. Pengelompokan hewan didasarkan pada ciri-ciri, lalu ditentukan macamnya dan diberikan nama sesuai dengan isyarat yang dimiliki. Proses-proses ini dilakukan tanpa kesadaran dan berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Pada masa Pralinneus juga belum ada publikasi tentang klasifikasi hewan. Nah, di masa Pralinneus ini,
Klasifikasi sudah dilakukan secara merinci di mana hewan-hewan diberi nama berdasarkan manfaat yang dimilikinya atau berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, di sini hal uniknya adalah klasifikasi hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat sebab orang hanya mengetahui dan mengelompokkan makhluk hidup dalam dua kelompok, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem klasifikasi ini dikembangkan oleh ilmuwan Swedia yaitu Carlos Linnaeus pada tahun 1935. Sistem klasifikasi dua kingdom merupakan awal mula majunya perkembangan sistem taksonomi. Namun, sistem ini dianggap belum sempurna dan masih memiliki beberapa kekurangan, seperti penggolongan makhluk hidup yang tentunya masih terlalu umum, serta kurang spesifik penggolongannya. Akibatnya, terdapat beberapa jenis makhluk hidup yang tidak dapat digolongkan pada kedua kingdom tersebut. Meskipun begitu, sistem klasifikasi dua kingdom dianggap sebagai cikal bakal atau pengarah utama untuk menuju sistem kingdom berikutnya. Nah, di sistem klasifikasi dua kingdom ini, makhluk hidup dibedakan menjadi dua, kelompok tumbuhan atau plantae dan kelompok hewan atau animalia. Karena sistem klasifikasi dua kingdom ini dianggap sebagai cikal bakal, maka Carlos Linnaeus disebut juga sebagai bapak taksonomi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem klasifikasi tiga kingdom. Sistem klasifikasi tiga kingdom ini dipelopori oleh ilmuwan yaitu Ernest Haeckel. Nah, pada sistem klasifikasi tiga kingdom ini, makhluk hidup dibedakan menjadi tiga, yaitu kelompok hewan atau animalia, kelompok tumbuhan atau plantae, dan kelompok protista. Awal mula dimasukkan protista menjadi salah satu kingdom adalah ketika makhluk hidup bersel satu ini mulai ditemukan. Makhluk bersel satu ini terbagi menjadi dua filum, di mana filum pertama adalah filum protozoa. Protozoa ini adalah penyebutan untuk makhluk hidup bersel satu yang dapat bergerak, dan kedua yaitu filum Talopita, penyebutan untuk makhluk hidup bersel satu seperti alga dan bakteri. Keunikan dari kingdom protista yang baru tersebut adalah memiliki sifat hewan dan tumbuhan sekaligus. Kelemahan dari sistem ini yaitu bakteri tidak dapat digolongkan ke dalam kingdom protista karena bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak memiliki inti sel, sehingga pengelompokan kingdom ini kurang sempurna. Kelebihan dari sistem ini adalah organisme mikroskopis bersel satu atau multiseluler sederhana dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri dan berbeda dari animalia dan plantae, menyebabkan karena secara fisiologis, morfologisnya, dan anatominya, kingdom protista memiliki beberapa perbedaan dari kedua jenis kingdom lainnya.